Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel PPS Pilihan Orto Sehat. Kita tahu semua bahwa selama 3 hari berturut-turut, mulai dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat, IHSG atau IDX Composite Index betul-betul diajar setelah mencapai all time high-nya dari IHSG, mencapai puncaknya di 9.174. Namun demikian, pada hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 21 Januari atau hari Rabu, IHSG langsung turun drastis melebihi 1%, tepatnya 1,36%. Cukup dalam. Sehingga ketika itu IHSG yang sehari sebelumnya mencapai indeks 9.174 turun pada penutupan menjadi 9.010. Nampaknya penurunan IHSG tidak hanya berhenti sampai di tanggal 21 atau hari Rabu. Pada tanggal berikutnya, tanggal 22 Januari 2026, hari Kamisnya, berlanjut sehingga yang semula bertengger di 9.000-an akhirnya kembali di bawah 9.000, melorot kembali di 8.000-an, tepatnya ditutup di indeks 8.992. Cukup dalam, namun masih agak tertolong, minus 0,2%, minus 0,2%. Kemudian pada hari Jumat kemarin, tanggal 23 Januari 2026, nampaknya lebih dalam lagi penurunannya IHSG, merah merona, kebakaran, ditutup pada indeks 8.951. Jadi sudah jauh di bawah harga tertinggi ketika dicapai pada hari Selasa 9.174. Sehingga boleh kita katakan selama 3 hari berturut-turut IHSG merah merona, kebakaran. Namun menariknya, di tengah kebakaran yang merah merona tersebut ada beberapa emiten atau saham yang nampaknya masih kalis, masih tetap hijau pada akhir sesi perdagangan hari Jumat tanggal 23 Januari kemarin. Emiten apa itu? Saham apa itu? Ikuti video ini sampai dengan selesai. Dan tentunya apakah minggu depan masih tetap berlanjut kinerja daripada saham yang sekalipun diterpa merah merona dari IHSG ini? Silahkan disimak video ini sampai akhir. Baik, kita mulai dari ini adalah satu fenomena yang nampaknya mendapatkan berkah yang sudah lama all time high. Apa itu? Yaitu komoditas mineral, metal, emas khususnya. Emas atau gold ini nampaknya dari waktu ke waktu merupakan safe haven yang memang banyak diburu, mungkin karena terkait dengan gonjang-ganjing geopolitik yang sedemikian semakin hari semakin panas. Kalau kita lihat posisi emas dunia saat ini, itu pada perdagangan hari Jumat kemarin itu ditutup di hampir 5.000 US dollar per troy ounce. Nah, ini all time high, walaupun pernah sempat turun di tanggal 29 Desember, tapi kemudian naik berlanjut lagi sampai di atas 4.900, dan ini kita perkirakan akan terus berlanjut karena ini benar-benar merupakan higher high dan higher low. Nah,
Nah, ini nampaknya berimbas kepada 3 emiten yang tadi sedikit saya singgung, yang tetap menter walaupun diterka atau diterpa oleh badai IHSG yang merah merona. Nah, oleh karenanya kita lihat komoditas atau emiten apa yang tetap menunjukkan keperkasaannya. Ya. Ada 3 emiten yang langsung terkait dengan emas, ya, dengan kapitalisasi pasar yang cukup besar, ya, tapi di tengah terpaan badai IHSG yang merah merona tetap menunjukkan kesaktiannya. Yang pertama, nah ini yang pertama, kita lihat. Yang pertama adalah emas itu sendiri. Emas itu emiten emas. Emiten emas ini itu ditutup pada perdagangan tanggal 23 kemarin, itu ditutup plus, ya, positif 3,78%. Karena memang di awal perdagangan itu sudah terjadi gap up yang cukup signifikan, ya. Terjadi gap up yang cukup signifikan. Dari sehari sebelumnya ditutup 5.950, langsung open di 6.350 dan sempat mencapai harga tertinggi di 6.400 dan ditutup tetap pada posisi gap up, yaitu di atas harga pembukaan sehari sebelumnya, yaitu pada harga 6.000 terendahnya, ya, harga 6.000, dan ditutup close-nya adalah di harga 6.175 pada posisi bid. Nah, ini adalah salah satu, ya, emiten saham yang masih tetap positif walaupun diterpa oleh kondisi badai IHSG yang cukup merah merona sampai dengan tanggal 23 Januari kemarin, ya. Kita lihat dalam posisi masih positif tersebut bagaimana kalau kita dalami lebih lanjut. Memang, ya, terjadi penjualan, ya, tetapi tidak cukup besar dari pihak asing, ya, yang berturut-turut dilakukan selama 3 hari sejak tanggal 21, yaitu hari Rabu, Kamis, dan Jumat, ya. Tetapi di tengah-tengah penjualan oleh pihak asing, tetap ditutup pada hari Jumat plus 3,78. Nah, ini 3,78. Dan kalau kita cermati average price atau harga rata-rata pada saat penutupan atau selama 1 hari perdagangan dari Jumat kemarin itu relatif lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan posisi bid overnya. Itu artinya apa? Ada harapan hope untuk minggu depan itu masih berlanjut naik, ya. Kenaikannya sampai seberapa dan apa yang harus kita waspadai, kita akan bedah lebih lanjut di pola chart yang terbentuk. Baik, kemudian kita menengok sedikit, ya, dari sisi value yang dicapai pada perdagangan hari Jumat kemarin cukup signifikan walaupun tidak menyentuh sampai setengah triliun, ya, yaitu 271,9 miliar dengan volume transaksi 437.000 lot, ya. Kemudian kita lihat trade booknya. Nah, ini trade booknya kita lihat di mana harga value tertinggi. Dari sini nampak bahwa value tertinggi selama 1 hari perdagangan itu adalah 76,1 miliar. Itu di harga 6.200. Jadi nampaknya di harga pas tepat pada saat posisi bid over penutupan itu sendiri. Nah, ini artinya berimbang, masih berimbang antara tekanan jual dan tekanan beli. Nah, ini kalau kita lihat dan kita cermati dari sisi trade booknya. Kemudian kita lihat lebih dalam siapa saja yang berperilaku eksekutornya, si pembeli, buyer maupun sellernya. Kita lihat di broker summary-nya. Dari sisi penjual nampak asing, ya, yang jualan ini, yaitu UBS. Kemudian ada BNI, ini juga kadang-kala sering dipakai dan bahkan selalu dipakai kendaraannya pihak asing untuk jualan. Ada CC, ya, Mandiri, kemudian PD, ya, 2XL dan PD ini biasanya dari lokal, tetapi kadang-kadang juga sebagai kendaraannya pihak asing. Dari sini nampak bahwa siapa pelaku penjualnya dan siapa
yang mewakili pihak asing dalam menjual saham tersebut. Kemudian dari sisi buyer ada CC, ya. Dari CC ini mewakili pihak asing, ya, investor asing, sekalipun dia pada hari yang sama melakukan penjualan, tetapi pada hari yang sama pula juga mengkoleksi, ya, atau melakukan pembelian dengan jumlah yang lebih besar daripada penjualan yang dilakukan. Artinya apa? CC melakukan net buy, ya. Kemudian NI ini nampaknya net sell karena penjualan sedikit lebih tinggi daripada pembeliannya, ya. Kemudian TP, OCBS, TP ini nampaknya tidak melakukan penjualan sama sekali, ya. Jadi pada hari itu dia justru melakukan pembelian. Nah, dari sini memang nampak siapa yang melakukan buying, siapa yang melakukan selling. Oke. Kita akan lihat kira-kira hari Senin besok atau sesudahnya atau minggu depan, ya, saat perdagangan dibuka kembali, kira-kira performanya seperti apa, mengarah kemana emas ini. Kita lihat di chart patternnya, ya, kita lihat di chart patternnya, ya. Nah, ini adalah chart pattern dari emas, ya. Kita lihat, ya, ini chart pattern dari emas. Kemudian kita lihat secara pattern yang candlestick, ya, yang candlestick. Candlestick kita buka yang candlestick. Kalau ini yang line chart, kita buka yang pola candlestick. Nah, ini nampak bahwa emas ini, ya, itu pada saat penutupan kemarin di harga 6.175, ya, itu tidak jauh-jauh, ya, dari pola maksud saya dari pola support yang ditunjukkan oleh rasio Fibonacci, yaitu di 78,6%, ya. Ini jadi di 78,6%. Nah, kecenderungannya ini kalau kita lihat dari daily, ya, ini daily berarti pola harian dari time frame daily, maka dia masih menunjukkan pola bullish, ya, yaitu pola yang masih ada potensi berlanjut, ya, kenaikan itu. Kalau toh ini terjadi penurunan, ya, terjadi penurunan, ini sifatnya masih penurunan yang sifatnya itu sehat, ya, sehat, ya, sehingga yang terjadi ini kita harapkan ada potensi untuk naik, ya, untuk naik, ya. Itu masih naik, ya, masih naik. Nah, ini nampak ini adalah candlestick posisi pada hari Jumat, ya. Tetapi kalau misalnya naik, maka dia harus mampu membreakout harga tertinggi yang dicapai pada tanggal 23 Januari kemarin, yaitu pada harga berapa? Pada harga 6.400. Harga 6.400, ya, itu adalah merupakan resisten terdekat yang harus di breakout untuk dia bisa lanjut. Setelah dia breakout di 6.400, maka dia punya tugas berikutnya membreakout di harga 6.800. Nah, namun demikian sebagai seorang trader, kita tidak hanya memikirkan profit atau kenaikan itu, tapi kita harus lebih banyak memikirkan resikonya. Pada harga berapa kira-kira dimungkinkan harga ini turun? Nah, kalau ini turun, maka support terendahnya itu ada di harga 6.000-an, ya, di harga 6.000. Nah, harga 6.000 itu adalah harga, ya, harga di mana rasio dari Fibonacci itu berada, yaitu 6.000. Ya, ini adalah merupakan support, ya, support yang harus kita waspadai. Kalau sampai ini jebol, ya, maka dia akan berlanjut di support terdekat berikutnya, yaitu di kurang lebih
5.850. Tetapi itu mudah-mudahan jangan terjadi ya, mudah-mudahan jangan terjadi. Tetapi yang terjadi adalah dia akan naik mendekati resisten yang terdekatnya, yaitu di 6.300 atau 6.400-an, untuk kemudian lanjut di resisten 6.800-an. Nah, ini adalah potensi daripada emas ya. Kenapa akhirnya kita punya keyakinan atau optimisme ya atas kelanjutan kenaikan dari emas ini? Karena didukung oleh kondisi ekonomi makro yang nampaknya harga emas ini secara global itu akan naik karena dipicu oleh adanya kondisi geopolitik yang tidak sedang baik-baik saja. Ini yang untuk emas ya, untuk emas. Yang kedua masih terkait juga dengan komoditas emas ya, komoditas emas ya, yaitu antam ya, antam ya. Walaupun antam ini ya tidak satu-satunya produksi emas, tetapi tidak satu-satunya perusahaan yang memproduksi, bukan selain emas, dia juga memproduksi produksi yang lain, produk yang lain seperti emas yang batu bara, tapi dia juga bergerak di komoditas emas juga ini, yaitu antam ya, antam. Nah, ini juga nampak dia ditutup pada posisi 1,65%, jadi masih positif ya. Dan ketika open ya pagi harinya pada saat pembukaan itu juga terjadi gap up ya, terjadi gap up di atas dari harga penutupan sehari sebelumnya tanggal 22 ya. Dan harga terendahnya pun juga masih lebih tinggi dari harga hari sebelumnya dan ditutup pada harga 4.290. Kita lihat di average price-nya ternyata juga lebih tinggi sedikit daripada posisi over dan bid saat penutupan, yaitu di 4.333,4 ya, sementara overnya di 4.300. Jadi kita masih punya positively hope lah, berharap ya untuk bisa lanjut. Dan mirip-mirip seperti yang tadi emiten yang pertama atau saham pertama emas, ini juga terjadi penjualan net ya, net sell oleh pihak asing ya, net sell oleh pihak asing, mirip-mirip ini ya. Siapa pelakunya? Nah, kita lihat apakah sama, serupa atau bagaimana, kita lihat nanti ya pelakunya. Dari trade book kita cermati, dari trade book harga tertinggi atau value tertinggi itu sepertinya di harga 104 miliar ya, 104 miliar dari total transaksi selama satu hari Jumat kemarin, setengah triliun lebih, yaitu 881 miliar ya. Jadi lebih tinggi nilai transaksinya dibandingkan dengan emas itu sendiri tadi ya, yang tidak nyampe setengah triliun. Nah, ini harga pada saat nilai transaksi tertinggi itu di harga 4.350 ya, di harga 4.350 itu lebih tinggi dari average price-nya maupun overnya, posisi overnya. Overnya apa? Artinya bagus ya, artinya kita masih menjadi elemen penguat bahwa ini ada harapan harga besok hari minggu depan ini bisa ada potensi naik ya, potensi naik. Karena apa? Karena harga tertinggi dari nilai transaksi tertinggi itu lebih tinggi dari average price-nya, dan average price-nya itu lebih tinggi dari harga penutupan bid overnya ya. Nah, baik, kemudian kita lanjut siapa pelaku penjual maupun pembelinya melalui broker summary. Nah, ini ternyata mirip-mirip ya. Tadi seller terbesar di saham emas tadi juga AK, UBS Sekuritas ya. Nampaknya di hari yang sama dia juga melakukan akumulasi ya, pembelian ya, tetapi penjualannya dia lebih tinggi ya, lebih sedikit. Jadi dia jualannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan pembeliannya. Maka untuk UBS ini dia itu net buy ya, net buy ya. Siapa yang berkontribusi terhadap penjualan net sell di sini? Nah, kita lihat saja
Ya, kita lihat siapa ini, lokal atau asing. Tapi mestinya di sini juga asing karena ini net foreign sell ya. Nah, ini nampaknya ini CC ini yang punya Mandiri ya, Mandiri Sekuritas yang punya kontribusi penjualan net sell-nya pihak asing. Tapi di saat hari yang sama kemarin dia juga melakukan penjualan. Cuman masalahnya pembelian maksud saya, masalahnya penjualannya itu lebih besar daripada pembeliannya, sehingga apa yang terjadi adalah net sell ya, itu net sell. Nah, kemudian siapa lagi ini? Kalau ini kan, ini BK ini mulai beli, dia mulai mengakumulasi. Dia tidak jualan tapi dia mulai mengakumulasi. Ini juga indikator yang baik ya. BK ini kalau sudah masuk ini berarti ini ada, ini maaf ada, jadi ada juga dia. Nah, coba dia lebih besar belinya daripada penjualannya ya, BK. Jadi ini BK juga mengakumulasi ya, sehingga memang ini ada penjualan net sell dari foreign tetapi tidak cukup besar ya, dan ditutup pada harga positif atau persentase positif 1+1,65 ya. Kemudian bagaimana ini kira-kira potensi minggu depan? Nah, harus kita tengok dan kita lihat, kita cermati chart pattern maupun candle pattern daripada Antam itu sendiri seperti apa ya, seperti apa. Ini kita lihat ya, kita lihat seperti apa. Nah, ini adalah chart pattern atau pola grafik yang ditunjukkan selama 1 hari perdagangan tanggal 23 Januari hari Jumat kemarin ya. Di sini sekali lagi ditutup pada harga 4.290 ya, 4.290. Cukup jauh memang dari harga tertinggi yang dicapai ya oleh Antam pada hari itu ya, karena harga tertinggi yang dicapai itu sempat menyentuh di harga 4.400, kemudian turun ya, turun akhirnya ditutup pada 4.290. Nah, oleh karenanya menjadi hal yang lumrah dan wajar ya, kalau dia mau meneruskan kenaikannya, maka satu yang harus dia breakout adalah ketinggian tertinggi yang pernah dia capai pada tanggal 23 Januari kemarin. Harga berapa itu? Di 4.400. Karena apa? Harga yang dia tinggalkan setelah dia mencapai nilai tertinggi atau harga tertinggi pada hari Jumat kemarin itu adalah sekaligus menjadi resisten baru dia untuk kemudian dia harus breakout ya, harus dia tembus untuk agar dia bisa lanjut naik. Nah, tetapi sekali lagi sebagai seorang trader kita tidak hanya sekedar memikirkan naiknya saja, tetapi kita harus berpikir resikonya. Iya kalau lanjut, kalau longsor, kira-kira kita harus waspada di harga berapa? Kita harus cut loss di harga berapa? Nah, ini khususnya bagi seorang scalper ya. Scalper itu memang jauh lebih sulit dibandingkan dengan swing maupun yang lain ya. Karena scalper itu ya setiap saat dia harus mencermati pergerakan harga. Karena base-nya itu pertimbangannya adalah pricing execution atau harga ya, berdasarkan harga yang nampak, yang muncul di saat perdagangan itu berlangsung. Nah, kalau dia misalnya turun ya, maka kita harus waspada di harga yang paling dekat lah ya, yaitu di 4.250 ya, atau paling tidak kalau ini terlalu dekat ya, lolos lagi misalnya breakout ke bawah ya, bearish, maka kita harus siap-siap di harga sekitar 4.150. Kenapa 4.150? Karena itu adalah merupakan harga terendah dari harga 2 hari sebelum hari Jumat kemarin, yaitu hari Rabu ya, Rabu. Nah, ini adalah merupakan support yang harus kita waspadai ya. Apakah nanti dia itu akan sideways ya dulu baru kemudian lanjut naik? Nah, itu harus kita cermati nanti pada saat perdagangan hari Senin ya. Tetapi secara daily, secara time frame harian, maka potensi dari emiten Antam ini punya potensi kenaikan karena dia jelas-jelas berhenti pada posisi harga yang di atas dari 3 moving average. Kalau ini kita fungsikan sebagai indikator ya. Tetapi kalau toh ini tidak kita fungsikan sebagai indikator, nampak bahwa dia betul-betul terjadi higher low dan higher high ya. Nah, memang yang perlu kita waspadai
adalah kenaikannya itu memang sudah cukup tinggi sejak mulai dari katakanlah kita tarik pada mulai bulan Desember, pertengahan bulan Desember itu sampai dengan hari ini itu sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, 2 kali lipat, artinya hampir 100% ini sudah dari 2.800-an menjadi 4.200, hampir 100%, cukup besar ya dalam kurun waktu berapa ini? Dalam kurun waktu tidak dari pertengahan Desember ya baru 1,5 bulan ini, baru 1,5 bulan ini sudah hampir 100%. Luar biasa ini. Jadi kalau swing di emiten emas ini sabar begitu ya, itu sudah terjadi kenaikan yang hampir 100%. Dari harga 2.800-an ya menjadi 4.200, ya sudah 80% lah ya. Padahal ini ada potensi naik terus ya, karena tadi dipicu oleh kondisi geopolitik global yang tidak menguntungkan, tetapi justru menguntungkan bagi ATH-nya gold ya, ATH-nya gold ya. Bahkan diramal untuk mencapai harga 5.000 US dollar per troy ounce itu gak lama itu akan tembus itu. Sekarang aja udah 4.900 sekian ya. Jadi 5.000 itu gampang ya. Nampaknya akan bakal di breakout itu. Kalau Trump ini masih umek terus ya toh, masih panas gitu ya. Itu kita punya keyakinan lah ya, yang insya Allah benar itu akan ATH itu Pak. Dan itu pasti akan berimbas pada saham-saham yang terkait dengan logam mulia itu sendiri ya. Nah, ini terbukti bahwa sekalipun dihantam badai IHSG yang merah, dia tetap bertengger pada posisi positif ya. Kalau toh terpaksa negatif, ada beberapa emiten emas yang bergerak di bidang emas itu negatif, nggak jauh-jauh amat dari posisi saat pembukanya itu. Nah, ini adalah sedikit tentang prediksi ya, proyeksi dari emiten atau saham Antam minggu depan. Kita selanjutnya akan membahas yang terakhir ya, yang terkait oleh logam mulia juga, tetapi sama-sama mempunyai capital market yang cukup gede ya, yaitu BRMS ya, BRMS ya, BRMS. Kita lihat BRMS bagaimana posisinya ya, BRMS, Bumi Resources Mineral Tbk. Nah, kalau ini malah semakin jelas ini. Kalau yang kedua terdahulu tadi itu terjadi net sell oleh pihak asing, nampaknya BRMS itu malah kebalikannya. Dia justru malah menunjukkan net buy oleh pihak asing. Ya, cukup signifikan ya. 2 hari berturut-turut, hari Kamis dan Jumat, 2 hari berturut-turut, luar biasa. Jadi kita bisa jauh lebih berharap ya, BRMS ini jauh bisa lebih berharap bisa naik lagi ya, bisa lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi. Namun ya jangan tergesa-gesa, nanti kita lihat bagaimana chart patternnya dari BRMS ini ya. Dan khususnya bagi para scalper, karena sifatnya intraday, harus lebih waspada ya, harus lebih waspada. Sebagai seorang scalper, kita lebih mementingkan berpikir risikonya dulu daripada ngejar harganya. Oke, kita kembali membahas BRMS dari sisi capaian harga ditutup pada 1.250 ya, pada posisi bid, pada posisi over ya, bukan bid ya, over ya, pada posisi over. Dan average price-nya ini ya sama lah ya, nggak lebih tinggi nggak lebih rendah, jadi di antara harga bid dan overnya positif ya, baik ya. Nah, kemudian trade book-nya seperti apa? Trade book-nya ini kelihatannya trade book-nya ini di harga 1.250 ya, di harga over saat penutupan, dengan nilai transaksi 107 miliar ya, dengan dari total transaksi selama 1 hari penuh kemarin mendekati setengah triliun, yaitu 452 miliar ya, dengan volume 3,6 juta lot. Luar biasa ini, luar biasa ya. Jadi dia ya liquid sekaligus juga volatil ya. Nah, ini cukup volatil, liquid ya. Nah, kemudian kita lihat siapa ya pelaku buyer dan sellernya. Karena di sini jelas-jelas terjadi net buy, maka pastinya di sini akan lebih banyak kepembeliannya daripada penjualannya. CC jelas ini lebih banyak belinya daripada jualnya ya kan. AK ya, AK ini beli 366. Nah, ini jualnya nih, dia lebih banyak jualnya ini ya, tapi secara keseluruhan ternyata lebih banyak beli daripada jual ya. Sekalipun AK di sini itu pada hari Jumat kemarin itu dia lebih banyak jual sedikit daripada dia beli
ya. Kemudian ada lagi ZP, ya. ZP ini nomor 2 tertinggi, ya, yaitu Maybank setelah CC, setelah Mandiri. Tapi justru di hari kemarin dia tidak melakukan penjualan, jadi ngoleksi saja dia, ya, mengakumulasi saja. Ini adalah tanda-tanda yang baik, tanda-tanda yang bagus, ya. Dia tidak jualan tapi dia mengkoleksi pada harga berapa. Nah, ini sebetulnya bisa dicek, ini bisa dicek, ya, pada harga berapa. Tapi yang jelas pada harga yang terjadi pada transaksi hari Jumat kemarin. Jadi kita sebagai pengikut, ya, follower, karena kita ini ya retail, ya, bukan apalagi, ya, big investor aja bukan, ya, kita hanya ngikut saja kehendak daripada para atau para big investor ini, ya, ngikut, ya, ngikut. Dia beli kita beli, dia jual kita jual, kira-kira seperti itu. Baik, potensi kedepannya seperti apa minggu depan kita lihat di chart patternnya dan candlestick patternnya, ya. Untuk BRMS, nah ini BRMS. Di sini sekali lagi saya ulangi, ditutup pada harga 1250 untuk BRMS, ya, pada hari Jumat kemarin, ya, pada hari Jumat kemarin. Secara keseluruhan, kalau toh ini dikatakan koreksi, ini koreksi sehat, ya. Tetapi secara overall, ya, secara keseluruhan dari hari ke hari, ya, ini masih terjadi higher high dan higher low. Bahkan di sini kalau toh ini akan membentuk higher low, ini tidak cukup dalam, ya, dibandingkan dengan ini. Wah, ini kan pada tanggal berapa ini? Mulai dari tanggal 14 Oktober sampai kemudian 28 Oktober 25, ya. 25. Ini kan, wah, ini ibaratnya orang relaksasi itu lama banget ini, ya. 10 harian ini. Setelah itu dia sideways, ya. Sideways. Ya, ini biasanya para scalper nggak tahan ini. Nunggu lama banget ini, ya toh. Tetapi bagi swing pun juga biasanya nggak tahan ini, ya kan, kecuali yang mereka sudah punya keyakinan pasti naik, ya, mungkin dengan geopolitik seperti ini dan memang niatnya swing dengan keputusan geopolitik yang masih gonjang-ganjing, ya, dia tetap tahan. Tapi bagi seorang scalper, daripada nunggu lama, dia mungkin cari saham yang lain, ya, sambil ngamati ini terus, ya, mengamati terus seorang scalper itu, ya, sampai pada titik yang menurut dia itu jenuh, sudah jenuh jenuh beli atau jenuh bual maksud saya, ya, sudah berhenti. Nah, dia meledak menjadi buy di sini. Nah, ini kalau kita lihat ini bentuknya ini higher high higher low. Nah, kita cermati yang 3 candlestick terakhir nih, ya, dalam posisi time frame daily, ya. Ini walaupun kecil, ya, ini nampak di sini, ya. Nah, ini nampak ini ke atas ini, ya. Nah, ini makanya kita harus nah, ini badan candlestick ini, ya, ini condong lebih banyak ke atas dari ke bawah, sehingga apa yang terjadi, sehingga shadow-nya itu buntutnya itu lebih panjang di bawah daripada yang atas. Artinya apa? Artinya ada potensi dia naik ke atas. Nah, gitu, naik ke atas. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan tergesa-gesa dulu kita mikir ke atasnya. Tapi kalau melorot, kita harus siap-siap pada harga berapa kita rela, ya toh, uang kita itu tergerus. Nah, itu harus kita pikirkan. Karena profil risiko dari masing-masing orang, berkali-kali saya sampaikan, tuh beda-beda, ya kan. Terlebih kalau kita mungkin RDA-nya itu cekak, ya toh, 1 digit, ya kan. Nah, kita nanti daripada begitu turun terus kemudian kita selalu berharap padahal itu nanti melorot terus, nah akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya akan kegerus. Bahkan kalau kita berubah menjadi swing, akhirnya kita kehilangan momen untuk mencari saham lain yang mungkin pada hari itu bisa memberikan cuan, ya toh. Nah, ini pentingnya seorang scalper. Jadi memang seorang scalper itu seperti itu, ya, kecuali kalau dari awal diniatkan bukan scalper tapi swing, ya sudah, dilihat saja. Kalau swing nyatanya dari awal, ya lihatnya langsung global daily, ya, wah ini naik, ini sudah saya beli aman, ini serok bawah, habis itu tidur, tidak masalah. Tapi bagi seorang scalper, begitu dia beli, ya, dia harus ikuti itu pergerakan harganya, ya, price movementnya itu harus dia ikuti, ya. Nah, kalau dia misalnya naik, maka seperti biasanya saya sampaikan berkali-kali, yang pasti dia harus breakout, tembus, itu adalah harga tertinggi hari itu yang pernah dia capai, yaitu pada harga berapa? Harga 1285. Ini harus dia tembus dulu.
Karena apa? Harga tertingginya itu adalah resisten terdekat yang dia miliki. Setelah itu ya harga tertinggi berikutnya. Itu harga tertinggi berikutnya nggak langsung di sini, tapi di sini. Nah ini sekitar 1310. Kenapa ada di sini? Karena kalau kita lihat ke kiri, maka minimal ada 3, 4 atau bahkan 5 candle yang ketika menyentuh harga 1315 ini balik. Yang pertama adalah ini ya, tanggal 15 Desember. Yang kedua adalah tanggal 5 Januari. Yang ketiga tanggal 7 Januari. Yang keempat tanggal 12 Januari. Dan yang nggak jauh-jauh amat itu tanggal 20 Januari ya. Setiap dia menyentuh kisaran harga 1310-an dia balik, nggak mampu, kecuali yang terjadi ya itu pada tanggal 21. Itu pun tidak berselang lama, hari berikutnya langsung melorot, breakout langsung melorot. Nah gitu ya. Ini berarti ini nampaknya harga di 1310-an ini harga keramat, ini merupakan resisten keramat yang perlu kita waspadai ya. Who knows, harga-harga ini akan menjadi hambatan terberat ya pada minggu depan ya, kita harus waspada itu. Jadi kalau kita misalnya mau scalping ya, kemudian harga itu sudah naik ke atas mendekati harga-harga ini ya, saran saya sih langsung saja di TP, langsung diambil profitnya ya kan, daripada nanti diguyur ya kan, karena ini adalah resisten keramat. Ini sudah dibuktikan 1, 2, 3, 4, 5 bahkan ya, 5 hari ya, yang selalu saja setiap mendekati resisten keramat ini balik ya, nggak mampu nembus ya, nggak mampu nembus ya. Jadi ini juga perlu diwaspadai ya. Sampai seberapa kita bisa menahan itu ya, tadi saya sampaikan support terdekatnya atau cut loss-nya, SL-nya itu di harga 1220. Nah ini adalah proyeksi, hipotesa atau ya perkiraan kemana kira-kira atas 3 saham emas, Antam, dan BRMS ini bergerak di minggu depan. Tapi yang jelas dari ketiga emiten ini itu sama-sama terkait dengan euforia geopolitik yang semakin memanas dan tidak sedang baik-baik saja. Tetapi sebagai seorang scalper tetap kita harus waspada day by day, karena ada potensi juga di hari itu atau saat itu terjadi penurunan yang mana kita kalau nggak waspada uang kita akan tergerus dan terlikuidasi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi yang jelas ya, tertolong oleh kondisi geopolitik yang tidak sedang baik-baik saja ini, khususnya untuk komoditas atau saham yang terkait dengan komoditas emas, itu menjadi pilihan yang cukup memberikan jaminan ya, yang cukup diperhatikan. Baik, sekali lagi atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih, dan juga saya sampaikan ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun ajakan untuk menjual. Ini hanya sekedar untuk edukasi bersama. Kalau toh mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat ya, silahkan dikomentari. Insya Allah nanti saya akan memberikan reaksi balik maupun respon atas komentar yang diberikan. Dan bila mana bermanfaat silahkan di like dan subscribe, dan kalau toh mungkin ada teman yang bisa diberikan manfaatnya silahkan di share. Akhir kata, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.